Nggak, tapi Fen, honestly, you were also shocked. Gue jadi tiap pulang, gue tuh bawaannya berantem mulu. Wow. Jadi ibaratnya kalau gue lagi apa gitu, dia tiba-tiba masuk ruangan bisa apa hijrah lebay gitu kan. Gue sampai segitunya, Mel. Tapi kenapa tadi lo bilang dulu tuh gue keras sekali, bahkan Fanny juga bilang gitu kan. Sampai akhirnya lo ngerasa I become softer and calmer now gitu. Justru ketika di proses belajar, gue juga merasa bahwa gue merasa justru gue belum banyak tahu. Makin gue belajar, gue ternyata masih bodoh gitu. Gue sampai ya Allah, saya coba kepengen punya istri solehah. Gue tuh sampai ngerasa bahwa dia ini udah gak cinta lagi sama gue gitu. Dengar juga yang gue pernah ke siram air panas itu kan. Itu detailnya apa sih, Fen? Gue sempet cuma denger tapi nggak detail. Teko itu kan diisiin air panas. Nah, gue itu harusnya pegang si gagangnya. Nah, gue nggak tahu gimana gue pegang si badannya. Terlepas lah, kelepas, terus tumpah. Gue marah tuh sama yang di atas. Menurut gue gini, ya Allah, kok tega banget sih? Gue tuh udah mau belajar loh. Fen, ada satu konten yang dulu sempet viral juga. Lu membakar tas-tas branded lu. Bener nggak sih itu? Hai guys, jumpa di vlog aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk semuanya teman-teman aku. Bersama dengan pasangan yang dulu dari zaman kita ugal-ugalan. Jadi lu nganggapnya dulu. Jadi lu pikir gue gak asik lagi. Oke. Mohon maaf Pak, yang bilang gak asik buat saya netizen. Jadi makanya harus diluruskan nih. Harus diluruskan. Apa kabar keluarga Untung? Baik. Alhamdulillah. Anyway guys, how are you? Both of you? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Senang ya ngelihat pasangan, maksudnya gini, gua sama Ari tuh sama Venita temenan lebih lama sama Ari, ya kan? Lama banget, dan dari ugal-ugalan sampai sekarang tiba-tiba Ari kok berubah banget mendengar dari orang-orang. Hari ini puji Tuhan alhamdulillah akhirnya punya kesempatan, ya kan, dipertemukan kita dalam keadaan sehat dan bisa ngobrol heart to heart, right? Ya dong. By the way, kenal Meli dari zaman lampu tuh nggak terlalu terang ya. Matahari juga belum terlalu terang. Belum terlalu terang. Iya. Rok nggak sepanjang ini ya, Ri. Bener. Udah lah, panjang deh cerita. Tapi kita senang melihat bagaimana teman-teman tuh banyak yang berproses juga dong, Ri. Karena kan orang berbeda-beda perjalanannya. Without trying to judge each person, ya dong. Oke, guys, sebanyak orang semua udah tahu bahwa kalian berdua adalah salah satu keluarga yang memutuskan untuk berhijrah, terutama yang berasal dari dunia entertainment, ya. Dan ya mungkin di banyak vlog, di banyak podcast udah banyak sharing juga gitu. Tapi gue sebagai teman sama Ari tuh belum pernah punya kesempatan untuk bisa tahu, taunya kan lu dari dulu, Ri, bagaimana lu MTV, and then lo juga salah satu orang yang barengan sama gue dalam berkomedi juga. And then tiba-tiba out of the blue lo memutuskan, gue mendengar dari teman-teman sih, memutuskan lo untuk berhijrah gitu, Ri. Nah, banyak orang yang mungkin setahu gue, Ri, gitu, berhijrah tuh ibaratnya kan katanya berpindah kepada arah yang lebih baik gitu. Ada yang mungkin karena sakit, ada yang mungkin karena cobaan hidup gitu. Dan gue nggak tahu nih what happened with you. Apakah memang cuma sekedar lu something happened to you yang lu nggak mempublish, atau memang nggak tahu, emang it's just God call you at that time with a certain way gitu. So what happened at that time sampai akhirnya lu memutuskan untuk hijrah, dan akhirnya Venita nih yang gue dengar keluar dari insert and whatsoever cabut tiba-tiba gitu kan. What happened with your family guys at that time? Oke. Yang lu denger gimana? Yang gua dengar Ari berhijrah tiba-tiba, Venita mau nggak mau mengikuti ya. Maaf ya, suami. Karena gitu suami, karena she is adorable, karena submit sama lu sebagai leader of the family. Tapi what happened sebetulnya dari dalam? Sebenarnya ya gimana ya, ibaratnya ya mungkin ya orang memandang dari luar karena banyak hal yang kita pilih untuk kita expose, banyak hal yang kita pilih untuk kita keep di dalam gitu ya. Bahwa banyak cobaannya ketika di proses itu gitu. Ketika kita kemudian cobaan itu kita nemuin cobaan, orang akan mundur gitu. Gue kayaknya belum siap deh untuk ini gitu. Gue akan ternyata ternyata berat loh gitu, misalnya kayak gitu ya. Ya sorry Ri, masker lo buka aja deh, gue takut obrolan lo yang penting ini ketutup sama masker lo, ya kan, takut udah nih. Hari ini masih pandemi. Udah deh. Masih aja. Jangan suka tutup matanya, tak tutup yang lain, coy. Masih ya? Jenis lawakan masih. Oh hijrah kayak lawakan masih sama ya? Ya, kadang berubah sebenarnya orang-orang aja ya.
Orang-orang aja segan ketemu lu sekarang nih. Oke. Salin dia. Jadi Ada yang Mesya waktu itu pernah ngobrol gitu ya. Gue kalau ketemu lu takut Rik gitu kan. See? Gue Told you. Pas dia pertama kali berhijab, Iya, gue paham lu takut. nggak mau ketemu. Jadi misal kita kan satu sekolah nih anak kita. Terus tiba-tiba dia nggak mau, aduh. Terus sampai si Baby bilang gini, lo kenapa sih Ari itu juga masih manusia gitu, bukannya orang-orang yang gimana? Nggak, gue takutnya ntar gue masih salah. Ya Allah. so you guys actually heard stuff like that ya? Iya. Iya. Tapi akhirnya sekarang kita jadi apa temenan banget malah Iya, gitu iya, kan. iya. Kadang-kadang kita kadang-kadang udah prejudis sama orang lain pada Betul. saat kita cuma ngeliat window dari handphone doang. True. Gitu. Bener-bener. Bukan ya orang doang, gue pun gitu gitu. Betul. Tapi kita Maksudnya, juga tetap harus bercermin juga. ini koreksi Iya. buat kesalahan hidup gue sendiri bahwa gue juga suka kadang-kadang mungkin gue nggak ngomong tapi hati gue judgement gitu ke Iya, orang iya, lain. iya, iya. Ih, gini, ih gitu kan. Iya, iya, Udah iya. kayak polisi moral aja gue waktu itu. Polisi moral. Dan dulu guanya juga memang ngungkapin itu. Pada saat gua masih dalam proses belajar, Masih ngegas nggak dia. punya ilmu, tiba-tiba sok paling bener ngegas. Itu mungkin ya orang ibaratnya gimana ya, anak SD ngomong sesuatu yang belum pada in moment ya kemudian ngomong gitu, kemudian orang lihat gua kan jadi tertawaan saat itu dan gua kelihatan kaku waktu itu kan ibaratnya ya kayaknya nggak boleh ini dan gua pun sadari sekarang gua rasa ya mungkin itu perjalanannya dan itu sebuah proses gitu dan juga nggak bisa menahan orang untuk berprejudis sama gua juga karena mungkin ada kesalahan masa lalu gue yang sering prejudis sama orang mungkin gitu gue pernah gitu juga sama orang kali gitu this okay gitu apapun mikir fitnah sampai sekarang masih tetap ada ya gitu tapi bagaimana gua sikapin tuh kayak kalau emang fitnahnya bener wah itu kesalahan gua misalnya kalau emang gua yang salah mudah-mudahan Allah maafin gua kalau ternyata dia salah sangka sama gue, mudah Allah maafin dia. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Gue nggak pernah kemudian dendam sama orang itu. Iya. Karena gue diwajibkan setiap tidur gue maafin semua gue karena nggak kenal udah nyesal sama gue. That's very good. Gitu. Yeah. Nah di momen waktu apa ya? Kenapa gue tiba-tiba begitu? Gue nggak tahu ya. Di umur 40, di umur 40 tuh, umur 40 gue tuh 3 bulan yang lalu ya, gue masih Muda banget Kori. Belum ada kerutan Kori. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. ada kan? Di TikTok ada loh gue alat buat ini apa namanya? Udah, Kenceng. Pak. Fokus Pak. Terus kayak gitu. Emang dia. pelawak gitu. Bisa lompat sana lompat Ke sini. sini, Iya, makanya. iya. Gue nggak ingetin ya. Ya di situ gue tiba-tiba dengar kajian ya begini ya, zaman syuting dulu. Sebenarnya lebih banyak itu kan seperti etalase ya, ada pekerjaan aslinya gue kan ada usaha di Yang belakang, lain, iya. ada kantor gitu ya, yang memudahkan gue untuk kemudian kerjasama sama orang lain karena dia lihat gue juga sebagai seorang public figure, kemudian ya ada trust di sana, nggak mungkin gue ngancurin credibility gue dengan gue curang sama orang kan gitu, itu maksudnya bagian dari marketing gue untuk mendapatkan pekerjaan saat dulu kan. Nah ada satu momen di mana gue tuh tiba-tiba ada satu kajian ustadz gitu ya bahwa akad pekerjaan atau mungkin juga perjanjian kerjasama dengan tipe seperti ini nggak dibenerin ini dalam Islam ya gitu. Misalnya ketika gue dapat pekerjaan gue harus ngasih lagi gitu atau juga ada kickback lagi gitu segala macam gitu. Dalam Islam tuh nggak boleh gitu kan. Ternyata di antara proyek-proyek yang mau jalanin gitu ada yang begitu gitu kan gitu, bahkan mungkin bisa nggak dapat proyek kalau nggak begitu gitu kan. Nah ketika gue cari haram ya, nggak boleh ya, gue cari lagi yang lain, pendapat ustadz yang lain. Kalau cari second opinion ibaratnya Second opinion gitu, mungkin karena mungkin perbedaan ibaratnya mungkin mazhab atau perbedaan ya mungkin tipe lah gitu ya, ada pandangan beda gitu, sama juga nggak boleh juga di yang lain. Udahlah nggak usah bahas itu, gua nggak mau ngebahas itu ya, udah ini lagi enak, pekerjaannya lagi enak karena nih. secara ekonomi lagi mumpuni nih, enak banget nih gitu. Iya gue nggak perlu nyari, orang gue dicari gitu jatuhnya kan. Oh tinggal ada nih gini lu siapin, ada nih siapin gitu terus kan. Ya lagi enak-enaknya pekerjaan tuh lagi enak-enaknya, tiba-tiba gua nggak ngelihat itu pop upnya itu lagi keluar lagi Algoritma. mungkin algoritma ya. Algoritma by God. Iya, bener, algoritma. Gua lagi nyari yang lain, hal itu keluar lagi gitu. Jadi memang yang pertama kali bikin gua tertarik di mendalami agama itu sebenarnya mendalami secara ekonomi ya. So you weren't sick, nggak sakit,
the marriage was fine, anak-anak semua sehat, everything was good justru ya, Ri. Nggak ada masalah. Terpanggilnya karena itu, karena kan banyak orang akhirnya terpanggil karena kesakitan, karena kepedihan hidup kan gitu. Nah itu ya makanya gue juga shock, Mel. Iya. Kan saat itu gue juga shock, gue nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba nyuruh gue begini, nyuruh gue begitu gitu kan. Nah ini juga sebenarnya gue baru denger banget, ternyata dia lebih ke perniagaan mungkin ya, bisa dibilangnya transaksi dia selama ini seperti apa gitu pekerjaannya. Nah ini tuh yang ngebawa dia tuh bener-bener jadi, dulu tuh kalau misalnya pertama kali lo orang luar, maksudnya di luar rumah gitu kan, gue di dalam rumah tuh bener-bener kayak, hah? Gue biasa pergi sama dia, istilahnya lo asik-asik aja, terus udah banyak kayak, aduh enggak deh, aku nggak dulu deh. Misalnya apa, Fen, dulu di awal-awal? Luar proses itu kan, kita tuh kan konser hunter ya, ibaratnya. Terus bisa di tempat yang remang-remang kayak gitu tuh aman buat kita gitu. Apalagi kan kayak pekerjaan kita kan misalnya abis acara gitu kan, after party gitu kan. Apalagi saat itu di tempat gue kan banyak yang masih begitu kan. Betul. Terus gue yang, iya sayang temenin aku. Enggak deh, aku nggak ini dulu. Yaudah kamu aja deh gitu. Udah nggak asik, jadi kayak kenapa sih nih orang gitu? Tapi nggak ngobrol tuh, Fen? Nggak ngobrol gimana-gimana. Tapi dia emang udah mengarah kayak kamu tuh sholat lah, gini gitu, lagi ngingetin. Ya gimana sih, waktu itu kita pernikahan udah umur 12 tahunan ya, udah di atas 10 tahun. Itu yang nanti 2016 itu tuh, kita baru pulang dari London itu ya. Kita pulang dari London, pengen pulang di tanggal tersebut karena kita mau ke Bangkok nonton Coldplay. Gitu kan, nonton Coldplay gitu kan, pulang dari Bangkok pengen nonton Coldplay. Tapi gue tiba-tiba ngerubah schedule lagi, gara-gara gue mau nonton konser yang lain lagi. Jadi ibaratnya abis dari Coldplay selesai, gue pulang. Di Bangkok itu mestinya lebih panjang, tapi nggak jadi lebih panjang gara-gara gue pengen buru-buru pulang gara-gara ada Ustadz Zakir naik. Yang bener loh. Lo bayangin ya, kan gue udah nanti nih. Kita jalan lagi liburan ke London, habis itu pulang cuma buat nganterin anak-anak doang pulang. Oke. Di Jakarta tuh cuma drop doang. Terus kita lanjut lagi. Bener-bener kita nggak sampai rumah, even nggak sampai rumah, kita di di airport kita dadahan doang sama anak kita, suruh pulang, ada neneknya udah jemput. Terus kita langsung ngejar pesawat lagi buat ke Bangkok. Lo bayangin, udah aku udah happy banget. Terus dia bilang gini, tapi besok paginya subuh kita harus berangkat ya, first flight. Hah? First flight gimana? Gue bilang gitu. Iya, soalnya ada Ustadz Zakir naik datang, dia bilang gitu, di Bekasi. Hah? Gue nggak habis pikir. Gitu iya, mas gue, ini lo serius apa enggak sih gitu? Kita tuh baru nyampe gitu. Iya bener. Jadi lo tahu gue istilahnya tuh basian lo abis happy ini Coldplay, lo abis nyanyi kan selesai lo jam berapa sih kalau nonton konser kan? Udah, terus gue jam 3 udah di airport lagi untuk ngejar dia mau ke Zakir naik. Ya namanya kan konser hunter, karena gue lagi suka Ustadz gitu. Dia juga ada konsernya dulu nih, kayak konser juga konser gitu. hati gue nih gitu ya. Gitu. Dia gue belum mau ini. Udah kan gitu udah panjang kali liburan kan segala macam gitu kan. Pengen banget gitu. Akhirnya gue bareng orang-orang biasa jalan gitu aja, gue di Bekasi jalan kaki. Emang kalau lagi nggak tahu ya, kayak misalnya kayak ketemu ketemu ustaz atau ketemu misalnya habaib segala macam gitu, gue ketemu tuh gue berbau sama orang gitu, dan gue ngerasa kayak guanya artis atau segala enggak gitu. Jadi tapi asik aja gitu gue liatnya kan. Nah di situ kayak ya itu bagian dari prosesnya gitu, yang dia juga kaget-kagetan gitu. Ya ini ada satu kesukaan baru nih dari suami gue soalnya gitu kan. Nggak, tapi Fen, honestly you were also shocked. Shock banget asli. Nggak usah orang-orang di luar deh. Kita kan shock nih sebagai teman-teman si Ari kan. Nah gue pun shock banget. Terus ditambah lagi kan dulu main sosial media dong, Instagram lah dulu lagi ini banget. Terus dia udah ada keterpihakan gitu loh, paham nggak? Maksudnya kayak dia ngomongin tentang agama, dia ngomongin tentang apa. Ya gue tuh kalau misalnya gini, ada orang ngomongin gak enak misalnya mengenai Islam atau juga pressure atau juga mungkin serangan gitu. Ya, gue paling depan deh gitu loh, udah kayak gue yang langsung langsung gitu. Reaktif gitu. Oh, I remember those days. Iya, gue suka lihat postingan lu tuh. Tiba-tiba lo apa gue reaktif banget emang. Gitu. Gue jadi tiap pulang, gue tuh bawaannya berantem mulu. Wow. Gue tuh berantem banget Mel, karena kesel ya, maksud gue pertama gue udah shock melihat dia tiba-tiba berubah kayak gitu. Terus yang kedua, dia menurut gue lo matiin kerjaan nih, gue bilang gitu. Lo mau matiin kerjaan, lo kepala keluarga, itu otomatis lo matiin kita semua nih, gue bilang gitu. Tiap kali misalnya abis dia posting, gue berantem, abis aduh itu sih masa-masa itu lagi panas-panasnya 17 ya, 2017, 18 lah itu yang lagi kenceng juga. Jadi
memang dia juga nggak ngerasa dia ngelempar kata-kata yang sakit buat Iya, buat lu juga. gua. Jadi ibaratnya kalau gua lagi apa gitu, dia tiba-tiba masuk ruangan bisa apa hijrah lebay gitu kan. Gue sampai segitunya, Mer. Saking lu tuh ngerasa semuanya jadi berkorban nih, kerjaan apa segala macam, kerjaan banget. bukan cuma dia, kerjaan lu juga. Iya, gitu ya. karena kan istrinya Ari gitu kan, Iya, kan iya, pasti iya, akan pasti kena kena. banget dampaknya. Jadi gue udah bilang sama dia, ya udah lu misalnya emang lu mau ini lu keep dulu aja. Iya, iya. Lo emang ini nggak usah, lu harus ngomong gitu, pelan-pelan aja, nggak harus keras gitu kan. Iya, iya. Ya cuma ya itu dia masih ban putih lah. Kalau ban putih Tuh, bukan. jadi ibaratnya gini dari Kemana-mana bawa ban. kita ingat ya 2012 sampai di tahun-tahun itu tuh kan keluarga kita lagi langganan iklan ya, kan nggak sih? Mobil Lu banyak iklan barang loh. Iya, Iya, keluarga karena keluarga. anak dua lagi. Terus Gimana laki maksudnya perempuan. Iya, laki iya, perempuan juga Jadi gitu. kayak ini banget lah. Lagi begitu kan, lagi pokoknya iklan lagi banyak, kerja proyek juga lagi banyak, syuting juga lagi banyak, tiba-tiba aja kayaknya something nih gitu kan. Jadi gua di momen dimana gua kayak nggak ada ketergantungan sama apa-apa gitu, gua nggak takut di Iya, ini TV, iya, gua nggak iya. takut di ini klien gitu. Momen itu udah ibaratnya ya perasaan itu boleh-boleh aja, tapi kemudian nggak tiba-tiba lu secara drastis lu ngomongin apa yang ada di kepala lu kan. Nah, gitu. kenapa lo akhirnya come to that realization? Karena not everybody, ya kan orang again without any judgment, journey-nya orang beda-beda ya untuk mendekat kepada Tuhan. Tapi kenapa tadi lo bilang dulu tuh gue keras sekali, bahkan Fanny juga bilang gitu kan. Sampai akhirnya lo ngerasa I become softer and calmer now gitu. Apa? Kenapa? Jadi gini ya, ibaratnya justru ketika di proses belajar gue juga merasa bahwa gue merasa justru gue belum banyak tahu. Makin gue belajar, gue ternyata masih bodoh gitu. Ketika gue belajar, itu banyak hal yang gue tuh belum Masih paham, belum tahu. Bagaimana caranya Rasulullah SAW misalnya mengutarakan sesuatu sesuatu hal yang dia nggak sepakat gitu dengan cara lembut gitu. Iya, iya. Kenapa ketika nabinya lembut, umatnya malah Umatnya keras, kenceng, iya. gitu kan? Apa namanya? Kok gue ngerasa jadi apa-apa jadi agak keras ya? Gue salah, gue nggak ada raja nabi yang keras gini, nggak ada gitu. Bahkan di tengahnya Al-Quran, kata paling tengahnya tuh dengan kelembutan, waliyatalatov. Aduh, gue makin ngerasa bahwa gue ketika gue mulai belajar, gue ngerasa gue masih Ilmu gue masih cetek nih. cetek, masih iya, gue iya. nggak punya hak untuk judgement sama siapa-siapa. Iya, iya. Jadi ketika gue mulai belajar itu, gue jadi ngerasa bahwa semakin lu paham Al-Quran, mestinya di sini ya high tech, sininya high touch. High tech ininya high touch. Kita lebih ngerasa sama empati orang lain, Iya, kesulitan iya. orang lain. Lu harus jadi solusinya orang lain, nggak tiba-tiba datang lu kabur semua deh, kayaknya nggak mau. Iya, iya. Tapi justru kalau dia datang, dia yang datengin solusi. Dia datengin jalan keluar buat teman-temannya, saudara-saudaranya gitu. Ada minta pertolongan, dia selalu helping hands misalnya. Selalu ada, nggak mesti lu seagama atau enggak, Iya, sukunya beda, lu harus jadi solusi. Ketika orang tetap judgement dengan the old me gitu, Iya. ya itu it's fine juga, nggak apa-apa. Gue juga nggak pernah Karena udah ke branding jatuhnya. Ya, udah istilahnya ke branding gitu ya. misalnya pun. Dating yang Ari itu keras Iya, gitu ya. gitu. Hijrahnya keras gitu. Jadi udah ke branding di awal, karena mungkin juga saat itu termasuk dia lumayan yang awal-awal juga lah ya, maksudnya yang belajar waktu itu ya. Jadi orang tuh mungkin perhatian tertuju langsung ke dia semua Iya, gitu. iya. Terus mungkin ya momen pas gue juga langsung cabut. Jadi orang-orang tuh kayak Kayaknya gimana gitu ya? Sampai lo tau nggak ada, misalnya ada orang-orang sekitar gue tuh sampai bilang gini, Fan, kalau misalnya lo ada apa-apa lo bilang sama gue ya. Kita takutnya lu tuh sebenarnya menahan sesuatu gitu ya. Bro. Iya, mereka tuh sayang sama Astaga. mereka sayang sama gue Iya, paham iya. banget gitu ya. Iya, iya. Cuma ya, gue bilang it's okay, emang ini pilihan gue bilang gitu. Tapi dulu, nggak apa-apa. gue tuh dulu sebenarnya kan suka nyinyirin orang ngaji, Bu. Gua dulu tuh kan kalau Sebelum lu orang ngaji, hijrah nih. Iya. dulunya, gue belum itu. Kita berdua lah. Gue gini, orang syuting ketika break buat sholat itu gue rasa lebay. Dulu, gue break buat sholat. Padahal lu muslim dari kecil ya, Ri? Iya. Iya. Gue tuh gitu, ada Kan orang dia ngaji. muslim dari kecil, terus juga pernah pacaran juga sama orang yang beda agama. Oh, dibahas itu tuh. Tahu banget tuh gua. Jadi misalnya gini, orang ngaji gitu atau juga mungkin lagi tahlilan gitu misalnya, Iya, atau iya, gimana. iya, Tuh gue bisa challenge apa? Enggak yang akbar apa Misalnya gitu ada ya. yang lagi apa tutup jalan gitu segala macam. Gue Ngomel tuh lo. Gue bisa Ngoceh kayak tuh, ya. lu kalau emang apa ini Allah pencipta segala, berarti pencipta kejahatan juga dong. Tapi gue ngomong gitu. Maksudnya ibaratnya sampai gue challenge orang begitu gitu. Nah makanya ketika proses gue sekali lagi begini, gue ada haters ke gue gitu. Iya. Gue rasa that's the old me gitu. That was me. Jadi Allah lagi ngasih tahu lu begini dulu Iya, bikin iya. orang gitu. Iya, Dulu iya. misalnya wah kalau zaman jadi artis dipuji-puji mulu, tiba sekarang banyak yang gitu. Itu if that's the way
bikin dia cinta sama gue gitu. Nggak apa-apa juga ya. Ya, go through it lah gitu ibaratnya. Iya. Wow. Tiba-tiba lo cabut gitu dari Insert. Was it your decision? Tapi atau decision itu memang based on bukan pushing ya, tapi maksudnya permintaan on and on dari Ari atau bagaimana sih? Sejujurnya kalau misalnya dari bicara tentang karir, Mas Ari itu sama sekali nggak ada mengarah ke situ. Dia sebenarnya awalnya itu adalah dia pengen banget punya istri yang berhijab. Berhijab. Spesifiknya. Walaupun dengan kata walaupun dengan kata berhijab itu udah otomatis ya udah ini udah nggak mungkin kan. Ikut lah, ngikut kan gitu. Tapi itu juga sebuah proses, Mel. Jadi waktu Mas Ari kayak gitu, yang gue berantem itu kan salah satunya adalah dia juga nyuruh gue untuk nyoba belajar gitu kan. Nah gue itu karena dia lagi ngegas, gue otomatis gue juga ngegas dong. Karena gue bilang lo apa-apaan lo nyuruh gue untuk ngedapetin karir sampai segini tuh udah nggak gampang gitu. Dari dulu gue casting, gue naik bis apa segala macam, misalnya dulu perjalanan hidup kita gitu ya. Cuma kan itu sebuah proses ya, dan alhamdulillah memang saat itu ngerasa bahwa udah enak posisinya, udah nyaman. Terus kok lu mau main narik gue aja gitu, apalagi mungkin gue sebagai perempuan juga gue punya egonya lumayan tinggi juga gitu. Gue ngerasa bahwa ini gue bisa kok tanpa lo pun juga gue bisa gitu. Gue udah sampai berpikir ke situ loh saat itu. Wow. Sampai menurut gue kayak gue udah sampai hitung-hitung gitu ya, anak gue kalau misalnya anak gue sekolah, gue gini, gue penghasilan gue segini, gue kayaknya bisa nih gitu. Gue sempet sampai kayak gitu, sampai gue tiap kali bilang sama dia, kita tuh ya kenapa ya tiap kali ngomongin masalah agama kita tuh malah nggak cocok ya. Wow, justru masalah agama malah nggak cocok ya? Nggak cocok gitu. Kok yang lain-lain kita cocok ya? Maksudnya ya terbukti selama berapa belas tahun kita berjalan pernikahan aman-aman aja gitu, alhamdulillah gitu ya. Nggak ada lah, maksudnya gosip-gosip apa tentang kita berdua ya alhamdulillah tuh dijaga gitu kan. Terus tiba-tiba kayak gitu. Momen yang asli itu paling berat ya, paling sedih buat gue. Jadi ibaratnya tahun 2017 itu ya, 2017 itu, dia ngomong gitu bahwa kita tuh dia kenceng banget ngomong waktu itu. Jadi dia diskusi kita, dia tuh memang dia juga pinter ngomong juga ya. Gue tuh nggak bisa misalnya argumentasi sama dia. Ya gue kayak ketemu lawan lah jatuhnya gitu. Dia juga argumentatif dan semua harus ada dasarnya. Dan gue waktu itu memang belum ilmunya juga, sekali lagi gue belum ada ilmunya juga gitu untuk itu gitu. Dan gue terlalu egois untuk merubah dia, yang gue berubah baru umur masuk kepala 4, dia gue minta berubah dalam waktu 2-3 bulan, kayaknya memang nggak fair. Belakangan, tapi gue tahunya tuh sadar belakangan. Ketika dia bilang kita tuh udah nggak cocok, itu asli, itu kayak kalau sinetron tuh udah kayak kita tuh udah nggak cocok, jeng gitu kan. Soalnya terus gini, panas banget lah, pokoknya suasana tuh panas banget. Lo bayangin misalnya gini, kita pakai baju ya, misalnya udah disiapin sama wardrobe, tiba-tiba di manajer gue bilang gini, tolong ya punya Venita jangan ini, kan dibisikin sama Ari kan, misalnya si Ari bilang, lo tolong liatin baju-bajunya Venita tuh jangan yang pendek-pendek. Kan gue lama-lama gue emosi kan, gue bilangnya sama Ari, lo kenapa sih harus ikut campur semua urusan gue sampai segitunya Mel? Saking maksud gue kayak, lo gue mau pakai baju apa terserah gue, pokoknya karena lo nggak enak juga kan sama karena gue nggak enak, karena kan tim lo, kita kan semua tim ya, wardrobe udah ngurusin itu semua tuh dari berapa hari. Pasti omongan tuh begitu. Iya kan, kita kan lama-lama ntar Venita mulai gini itu banyak maunya lah atau apa. Gue sampai sedetail itu, gue sampai yang udah kesel banget, sampai bener-bener tuh di rumah tuh nggak enak ya, kita sampai ngejaga juga ngejaga di depan anak-anak juga, jangan sampai kita berantem tuh di depan anak-anak kan. Jadi aduh bener-bener kalau misalnya perang dingin banget lah ya. Dulu gini Mel, sampai gua tuh gimana ya? Gua tuh nggak bisa. Dia udah keras banget hatinya. Ibaratnya tuh ngobrol sama gua tuh nggak bisa. Jadi ibaratnya kayak gua sampai ya Allah, saya coba kepengen punya istri solehah. Tapi kenapa ya gitu? Dia sampai gua tuh sampai ngerasa bahwa dia ini udah nggak cinta lagi sama gue gitu. Nah gitu. Udah kan sampai rasanya saat itu gitu. Apa dia masih sayang nggak sih sama aku nih gitu. Sampai gua tuh takut itu. Waktu itu gua momen takut banget kehilangan dia. Waktu itu kan ibaratnya kayak, aduh, kalau emang dia, gue punya ego nih, kalau dia makmum gak mau ikut imam, ya udah imam cari yang lain gitu, nggak usah jadi makmum gue, dalam arti gitu. 1, 2, tapi gue dijodohin sama dia gitu. Jangan-jangan she's my mission menurut gue gitu kan, gitu. Jadi pada saat itu, I won't give up on her. Jadi ibaratnya udah stick sama dia gitu. Jadi ibaratnya, tapi mungkin bukan begini caranya, mungkin cuma caranya aja yang nggak pas. Gue cuma deketin dia waktu itu kan dengan buat kayak orang lagi pendekatan lagi gitu ibaratnya gue. Karena di suasana di rumah tuh dingin. Nggak ngomong, asli gue tuh udah kayak
Udah. Gua tuh Ini Venita dan Ari yang What a Happy Family ya. Iya, saat itu ya. 2017 Iya, ya nggak ada iya, postingan Happy Family kita 2017 Udah. tuh yang lebaran doang paling. Kita tuh udah kayak asli gue takut banget kehilangan dia. Jujur waktu itu gue takut dia udah nggak ada cintanya Rasa, lagi sama iya. gue di momen itu gue. Tapi gue ngerasa dia udah gak asik gitu loh. Iya, Dia ngerasa gue udah bukan Udah. orang yang dulu dia yang nikahin sama gitu kan. gitu. Ya, Itu di momen- proses ya. Akhirnya gue minta Allah gue pengen punya si soleha doang gitu. Tempat gue harus mengorbanin keluarga gue gitu ibaratnya. Apa salah yang gue jalanin ini gitu caranya apa gimana gitu kan. Ya karena gue nggak bisa ketemu sama, nggak bisa ngelembutin hatinya, gue nanya sama yang punya hatinya dia lah, gitu. Jadi gue minta ya Allah, gimana caranya ya Allah ya, gitu ya. Gue mungkin ibadah malamnya banyakkan dulu dibanding sekarang. Waktu ya dulu karena lagi minta kali ya, gitu ya. Terus di situ sampai pada satu yang entah gue mungkin lihat YouTube atau apa satu kesimpulan yang mengarahkan gue, lu pengen punya si soleha, lu udah soleh belum gitu. Di situlah justru gue bukannya gue mau ngerubah dia, gue rubah diri gue sendiri dulu gitu. Gue belajar dulu deh yang banyak gitu. Jadi suami yang baik tuh gimana, jadi ini gimana gitu. Gue ternyata Nabi itu adalah orang yang sangat paling romantis sama istrinya gitu. Kalau kita malah berantem, berarti gue nggak ngikutin dia nih gitu kan. Kalau kita buka kisahnya, ini romantis banget nih. Perlakuan sama istrinya, adab sama istrinya, kelembutan sama istrinya. Bahkan ada salah satu sahabatnya yang paling ditakuti sama musuh-musuhnya, sama istrinya itu bisa kelihatan nurut-nurut aja. Wow. Bukan karena takut, tapi Iya, karena iya, sayang dan menghormati gitu jatuhnya. Iya. Tapi lu udah ngambil anak orang lu dari Iya, bapaknya. Gitu, dia cuma minta ini doang buat lu, masa lu nggak mau ngasih kan gitu. Iya, Minta iya. waktu lu, minta space di kehidupan lu, masa lu nggak ngasih sih? Bukan berarti orang kemudian bilang takut, enggak justru. Iya. Ini ruangan di mana ya itu emang lu sebagai lelaki. Fan, ada satu konten yang dulu sempat viral juga. Just curious aja, pengen tahu dari sisi kalian. Dimana kalau nggak salah, nggak tahu nih benar apa nggak, lu membakar tas-tas branded lu. Bener nggak sih itu? Enggak sih, enggak Itu nggak benar. bakar. Itu tuh gini, dia cuma gara-gara kan waktu Buzzer yang bilang bakar, buzzer. buzzer tuh, jadi kita nggak bilang bakar, dia cuma naruh barang-barang gue di lantai. Karena menurut dia gini, mungkin selama ini orang-orang tuh terlalu mendewakan brand-brand Iya. itu sampai apa ya, waktu itu maksud kamu tuh apa? Jadi gini, Karena waktu kita itu gini jadi loh. penilaian ya. What happens sih at that time? Karena kan mungkin nyampainya bisa beda-beda. Iya, Iya. Memang itu biasanya dari buzzer juga seperti itu kan. Jadi memang waktu itu gue juga jadi residu politik ya saat itu ya, karena setiap ini ya sampai sekarang juga ibaratnya ada buzzer-buzzer yang gue diem-diem aja dibilang poligami kayak gitu-gitu loh. Oh, lu dibilang poligami? Dibilang Iya, poligami, kemarin ya. heboh. Kemarin Dia bilang sih, dia selingkuh lah apa segala, tapi ya itu memang cari makan di situ. Ya Dan gue udah. juga nggak dendam sama mereka Iya, juga. iya. Ibaratnya gini, di momen itu ya kebetulan dulu gue pernah bersekolah di Paris walaupun sebentar, dan gue Lu, tahu Ri? pernah dia Oh, iya? sebelum nikah tapi. Sekolah apa nih? penyiaran di Oh. RFI namanya waktu itu. Nah, di situ sebenarnya Muslim itu hidupnya berdampingan gitu, karena banyak imigran dari Maroko, Aljazair, dari negara-negara jajahannya lo dulu kan. Tapi di momen itu kemudian kan kemarin PM-nya bilang nayangin kartun Rasulullah ada di gedung gitu kan. Itu ibaratnya nabi gua, ibaratnya Iya, gitu iya. kan. Misalnya gini, lu ada yang hina nyokap lu marah gak? Ya pasti dong. Marah kan, lu nggak terima gitu. Iya, iya. Nah ini nabi pendidikannya lebih tinggi dari nyokap lu Iya, gitu. iya. Maksudnya Dibuat kecintaan kayak gua kartu, sama Rasulullah sama ke nyokap gua lebih cinta ke Sangat-sangat Rasulullah. tidak pantas lah ya. Kemudian dilegalkan di sana kan gitu. Padahal di rumah gua barang-barang produknya mereka tuh gua agungkan, gua taruh lemarinya dia tuh kayak gimana khusus tas Kan doang. biasa kita gitu kan, tas-tas Iya, karena yang kita mahal. taruh Iya, gitu. Nah gitu kemudian ya gue lagi satu di momen gue emang lagi reaktif, dua dia emang semuanya punya caranya masing-masing yang pasti punya keberpihakannya masing-masing. Jadi gara-gara lo nonton itu, lihat itu tuh di Tapi emang itu lagi viral. waktu Iya, lagi itu. viral, lo melihat itu, and then it triggers you gitu ya. Dan itu kemudian gue cuma foto aja barangnya ini biasa gue taruh di atas karena gue menghormati. Mereka lupa bahwa pangsa pasarnya itu ada di Indonesia juga loh, yang menghormati nabinya yang lagi lu lecehkan. Tapi lu jual barangnya di sini, gitu kan? Nah kemudian buzzer, bukan cuma dibuang doang, kalau bisa bakar dong bakar, gitu buzzer. Nah, bakar dong bakar. Nah, gue bikin konten YouTube gitu. Jadi gue bakar nggak, gitu kan? Tapi Nah. lo itu bentuknya pertanyaan.
bukan pernyataan gue akan bakar nih, belum. Jadi lo nanya, apa gue bakar nggak nih gitu. Tapi di situ justru sebenarnya misi gue untuk jelasin kenapa Rasulullah gitu loh maksud gue. Dengan trigger clickbait itu gue jelasin kenapa posisinya begitu penting sih di gue gitu. Kenapa sih umat muslim mau apa namanya udah lama belajar atau belum segala pasti reaktif kalau urusannya sama Rasulullah SAW. Saya berarti gitu. Mau posisinya kayak kapanpun kita nggak bisa sosok beliau tuh dihinakan itu pasti akan ada pembelaan entah dari narasi dari apa yang kita bisa lakuin atau dalam hati gitu misalnya pilihannya masing-masing. Nah di situ Bazar ngegoreng, gue bakar tas mewah kayak gitu. Bukan esensinya yang dilihat gitu kan? Karena gue nggak tahu tuh asal muasal cerita kenapa lo sampai begitu. Gue pikir karena lo berhijrah, dan lo udah nggak mau lagi pakai tas begituan. That's the point. Nah, nggak nyampe nih. Jadi dibiaskan ke arah itu kan gitu. Sama aja kayak waktu gue podcast sama Daniel kan mengenai apa gitu, mengenai terorisme segala macam, yang dibiaskan mengenai apa gitu, yang lain. Potongan-potongannya. Biar esensi aslinya obrolan itu nggak kebaca. Tapi itu oke juga, nggak ada Tapi masalah. akhirnya tas itu dibakar apa masih disimpan? Masih ya, ada itu sih. mah alasannya dia doang. Ntar misalnya itu kemudian ada yang beli apa seperti jual itu yang Itali mau nyarinya gitu. Tetap ya, cuma beda pindah doang, beda tempat ya. Iya. Ya karena kan sebenarnya ya nggak tahu ya maksudnya. Jadi dengan mendengar cerita dari pihak kalian berdua, akhirnya tahu nih kenapa saat itu si Ari ini sampai nyuruh katanya Fenita untuk membakar, kan viral banget saat itu. Honestly gue nggak tahu cerita trigger awalnya apa, hanya taunya berpikirnya dan mungkin I'm not the only one yang berpikir. Gua pasti suka pakai branded bu. Kalau punya duit, kalau punya duit, kalau mampu, nggak ada masalah. Jadi bukan karena hijrah lu nggak boleh pakai branded, nyampenya beda ya. Kalau gitu gue punya branded, gue pakai itu nggak kena hisap zakat gua karena gua pakai. Jadi kalau gua punya branded ya gua pakai lah gitu. Nggak ada masalah juga. Kita uang nyari sendiri, halal sendiri. Halal juga, nggak ada masalah. Akhirnya kerjaan gimana, Fen? Kalau lu pribadi? Kalau itu udah pasti. Itu dia sih. Tadi kan pas waktu Mas Ari udah kayak gitu, sebenarnya gue tuh dapet kliknya itu akhirnya tuh gue dari netizen juga sebenarnya. Ketika dia posting di Instagram, terus tiba-tiba nggak ngerti ya kamu posting apa gitu ya. Terus ada yang bilang gini, Ri, lu ngomongin agama mulu, sibuk ngurusin agama, lu urusin dulu aja bini lo gitu kan. Masih pakai baju gitu, lu masih ngomongin orang, masih apa bla bla bla, pokoknya panjang. Gak tau kenapa, dari sekian banyak komentar, kan waktu itu hatersnya banyak banget kan. Dari sekian banyak komentar itu, yang itu menurut gue kena banget di gue. Gak tahu kenapa, gue juga lupa siapa. Tapi dia gak tahu, dia head speech waktu itu, maksudnya head speech ya. Tapi kalau di hitungan gue dia berpahala loh. Sampai sekarang begini segala macam. Gara-gara komen dia nggak tahu sebenarnya kalau itu dia berpahala loh. Ya nggak Cing? Ya udah, terus dari situlah gue baca ulang postingannya dia, ada nggak sih kata-kata yang menurut gue hate speech atau apa gitu-gitu. Tapi pas gue lihat nggak ada sama sekali, baik-baik banget. Dah tuh biar Melanie takut. Baik-baik aja dan kata-katanya indah banget menurut gue saat itu. Nah, si orang ini nih? Si Ari. Ari ini. Postingannya Mas Ari waktu itu menurut gue indah banget. Yang lupa gue yang mana tapi. Jadi lu baca, ini si orang ini komen di postingan Ari itu. Terus tapi dia tag gue. Iya. Terus automatically gue langsung lihat lagi dong postingan Ari. Apa sih kok orang bisa sih? ngomong kayak gitu? Gue bacain ininya plus komen-komen orang tuh gue bacain semua. Gue ngeliatin sampai akhirnya gue kayak, ya Allah, kok gue akhirnya gue kasihan sama laki gue saat itu. Gue ngerasa bahwa, aduh, kok laki gue diginiin ya. Selama walaupun gue juga gituin dia saat itu ya, tapi gue nggak tahu kenapa gue kayak, kok gue kasihan banget sama laki gue tuh baik-baik aja loh. Dia juga sebenarnya nggak nyuruh gue yang gimana, dia cuma pengen punya istri yang lebih solehah mungkin gitu kan, pengennya mungkin yang gue pakai baju yang benar atau apa gitu. Kok gue malah digituin ya laki gue gitu. Nah dari situlah gue akhirnya gue mulai pelan-pelan nih gue belajar sebenarnya. Kan dia pengen banget pakai hijab. Lo bayangin dia tiap kali misalnya nih dia dapat link apa tentang hijab, dia ngirim ke gue mulu. Link jadi kan gue malas buka ya. Saat itu akhirnya gue bukain tuh satu persatu link-link yang dia udah kasih tuh. Kalau hati udah kebuka ya, akhirnya mau buka sendiri. Akhirnya gue buka sendiri, terus gue lihat, ya Allah ternyata kayak gini ya gitu ya. Ternyata kok gue terhenyuh gitu loh. Ternyata message yang disampaikan dengan cuma bukan sekedar identitas muslim doang lo harus berhijab, tapi message-nya tuh lebih besar dari itu gitu kan. Dimana manusia lebih dimuliakan, dihormatin dan sebagainya gitu. Dan termasuk kalau di agama kita tuh dibilang gini, ketika lo nggak nutup aurat, yang akan itu tuh menanggung tuh orang tua, ayah dan juga saudara laki-laki gitu, bertanggung jawab gitu kan. Jadi gue kayak, aduh,
gue udah banyak banget dosa, gue udah banyak dosa selama ini gue lakuin, terus gue nambah-nambah lagi dosa buat orang tua gue gitu kan. Aduh gue apa nih gue harus gue lakuin gitu. Ya udah dari situlah gue pelan-pelan, pokoknya gue belajar surat-suratnya yang memang berkaitan sama hijab gitu. Maksudnya gue nggak mau gue berhijab itu karena disuruh laki gue. Tapi gue pengen emang bener-bener dibukain hati gue biar gue tahu dan paham kalau ketika gue pakai gue nggak akan lepas lagi gitu. Ya udah sampai akhirnya gue jadi itu one decision yang akan merubah banyak hal. Yes, gitu. betul. Orang nyangkanya gue yang akhirnya dia berubah gara-gara gue, nggak, dia temu sendiri. Iya, akhirnya lu mencari sendiri juga. Gue cari sendiri sampai gue bilang gini, oke, gue udah mulai ada ketertarikan istilahnya karena ini message-nya dapet gitu. Gue udah mulai, aduh kayaknya gue harus bener deh emang harus pakai hijab. Tapi apa ini yang harus gue lakuin? Karena kalau cuma niat doang, tapi lo nggak lakuin action, ya lo akan bias. Ya kan lo balik lagi akan ngulang lagi. Akhirnya gue udah bilang sama manajer gue, tanpa pengetahuan Ari ya, gue belum bilang coba deh lihat-liatin kontrak-kontrak kita gimana, udah aman nggak atau seperti apa gitu. Ya udah Mi, ntar bilangin. Terus gue tanpa gue ngasih tau ke manajer gue pas waktu lagi ada perkumpulan tuh tim acara gue yang lama, terus gue nggak tahu gimana gue diberaniin diri, gue bilang gini, guys kayaknya tahun ini gue tahun terakhir gue ikutan ulang tahun ya gitu, kayaknya gue abis ini gue nggak lagi. Semua pada kaget kan, termasuk gue pun kaget sebenarnya Mel, termasuk gue pun kaget, kok gue ngomong gitu. Jadi pas selesai nih, oke, dadah, pas pulang gue nangis di mobil. What am I doing gitu ya? Iya, gue ngapain, terus anak gue pilih kan yang cewek tadi, Mimi ya udah Mimi jangan, kalau Mimi nggak kuat nggak usah diberhentiin, maksudnya bilang gitu kan. Terus ya nggak tahu kayaknya Mimi harus deh gitu nggak tahu gimana. Udah sampai akhirnya gue belilah mulai kerudung. Gue beli kerudung karena gue kerudung jujur aja Mel, gue muslim dari kecil, tapi gue tuh tiap kali misalnya ada acara pakai kerudungan gue harus nyari dulu loh, karena mana kerudung gue gitu, saking gue nggak punya gitu yang proper ya. Terus gue ada paling yang shawl yang masih transparan kayak gitu. Akhirnya gue beli, terus pas waktu malam gue coba pakai gitu, terus gue lihat depan cermin, pas gue pakai, ih kok gue jelek banget ya, beda nih kok gitu gue kayak emak-emak banget, kayak aduh gimana kan orang tuh pakai hijab ngeresep gitu ya, ada yang kayak gimana, dibelinya hijab emak kok gue jelek banget gitu. Ya udah terus akhirnya gue simpan lagi nih, gue sampai bilang sama nyokap gue, duh mah kapan ya mau pakai hijab nih, kayak aduh kayak masih lama nih pakai hijab, gue bilang gitu. Nyokap pakai hijab nggak? Nyokap pakai hijab, tapi kan nyokap pakai hijab pun juga pas dia udah punya anak lah gitu ya. Nah terus ya udah akhirnya gue simpen lagi. Nah besok lah yang kejadian, mungkin udah dengar juga yang gue pernah ke Sirma Air Panas itu kan. Jadi itu benar-benar nggak tahu gimana. Udah dengar belum sih? Itu detailnya apa sih kan? Gue sempat cuma dengar tapi nggak detail. Nah itu kan kita lagi panas-panasnya tuh. Sebenarnya masih panas kan? Suasana rumah tangga masih panas. Tapi keluarga besar gue di depan orang tua. Keluarga besar gue lagi datang lah ke rumah. Nah waktu itu ada acara kawinan keluarga. Paginya gue mau acara ke ulang tahunnya anak Indonesia. Oke. Nah terus jadi gue make up lah kan, make up, terus keluarga gue lagi pada ngumpul semua. Ini terus, belum pakai hijab ya? Belum pakai hijab. Ya? Jauh, gue masih pakai celana tapi celana panjang itu jeans itu kan? Jeans ya, lupa deh. Nah terus gue lagi bikin, jadi sebelum make up laki gue, kamu bikinin kopi tuh buat papa, kan gue lagi suka banget bikin V60 itu loh. Yang sosok barista gitu. Multitasking Bu, dia kalau make up itu bisa sambil ngerokok sambil mandiin anak gue gitu. Maunya semua dikelakuin sendiri gini. Gurita kali ada banyak. Kalau cewek mah gitu ya, ngerasa bisa semua. Nah terus nggak tahu gimana, si teko itu kan diisiin air panas. Nah gue itu harusnya pegang si gagangnya. Nah gue nggak tahu gimana, gue pegang si badannya, badan tekonya itu. Otomatis lah gue ketika gue begini kelepas, terus tumpah, bener-bener tumpah dia sepaha gue ini, bener-bener sepaha gue ini. Lo bayangin lo duduk gini kan, abis lo gini nampung kan si air panasnya itu. Udah gue langsung refleks berdiri dan gue refleks buka si celana gue dong. Nah disitulah gue ngeliat kulit gue itu, lo tau kayak styrofoam gitu, kayak meleot. Itu kayak iya. Si kayak lu kupas mangga lah. Kulit, jadi kulit tuh benar-benar kelupas ngikutin ini. Gue sampai teriak, karena sakit banget kan. Udah dalam proses itu, saat itu Mel, ya udah terus gue bilang gimana, karena nggak ada pengalaman. Istilahnya kena minyak percikan aja gue nggak ada pengalaman itu gitu kan. Aduh. Lo buka celananya dan lo lihat kulit lo. Udah gue tambah panik kan, karena udah panas, udah gitu. Terus gue bingung karena posisi kulit gue meleot gitu, lo mau disiram air gitu kan lo ngeri kan.
Nah ternyata gue jadi pakai air tuh, gue gini-gini doang gitu kan, gue panas Itu banget. Bu melentung-melentung banyak banget. Itu belum melentung Oh, belum ya? Enggak, yang pas di masih perjalanan? Ya udah karena Ke rumah sakit tuh? akhirnya karena gue pikir kan udah mungkin 5 menit hilang kali ya rasa sakitnya. Ternyata dia tambah ngeresep kan. Gue sampai akhirnya udah gue nggak kuat, gue harus ke rumah sakit. Gue kayak orang sunat, Mel. Jadi gue pakai sarung, karena kan gue nggak mungkin pakai celana kan. Gue pakai sarung, itu sarung kena nempel aja tuh. Sakit banget. Sakitnya ya Allah. Gue sampai di mobil tuh, gue sampai buka begini nih si sarung gue tuh begini biar kena angin, biar dingin kan. Terus nah di perjalanan itu yang gue menurut gue gejolak banget, batin gue tuh kena di situ tuh. Jadi pas gue di jalan, gue tuh marah sebenarnya. Gue marahnya tuh kan dia nggak tahu ceritanya kan. Gue marah tuh sama yang di atas. Menurut gue gini, ya Allah kok tega banget sih. Gue tuh udah mau belajar loh, gue udah mau belajar mau nutup aurat loh. Gue udah mau pakai kerudung, semalam gue udah sempat mau belajar gitu. Kok lu malah tumpahin ini, ujiannya berat banget gitu. Kok tega banget sih. Gue sampai yang marah. Kok pokoknya gue banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue kayak kenapa gitu kan. Tapi nggak tahu gimana, tiba-tiba langsung kayak terbesit aja, kayak bilang gini, ini tuh masih panasnya air dunia loh, nggak ada apa-apanya ketika lo masuk neraka, lo harus dibolak-balik, lo dicemplungin di lahar panas gitu, air panas yang lebih mendidih daripada ini gitu kan. Ini tuh nggak ada apa-apa, ini masih panasnya dunia gituin. Udah di situ gue cuma diem aja. Gue tuh sampai gue diem tuh gue nggak istighfar, even itu gue istighfar atau apa enggak. Gue bener-bener diem karena gue takut salah ngomong. Jadi gue kayak udah gue diem, ya udah gue ngikutin aja deh apa yang terjadi, ya udah terjadi aja gitu. Mau apa yang ini gue separah udah gue cuma datang, gue minta tolong sama dokter, ini sakit banget, gue bilang gitu, ini nggak bisa, gue sakit banget, gue sampai dikasih bius gitu supaya ini udah kelas morfin saat itu. Karena God, sakit banget, karena menurut dokter tuh kayak kan kulit tuh ada berapa layer. Iya, kena sampai dalam ya. Nah, gue tuh malah pas di sensitifnya, kulit sensitifnya. Kalau udah dalam banget tuh malah nggak berasa. Oh gitu. Gitu. Nah, gue tuh di kulit sensitifnya, jadi itu sakit banget gitu. Ya udah tuh akhirnya gue harus ngelakuin proses kan. Karena pas nyampe tuh gue tuh udah bentol-bentol tuh. Terus itu harus dipecahin kan. Dipecahin? Jadi dipecahinnya tuh nggak bisa ke bius dong kan, di kulit maksudnya di bius, tapi nggak bisa. Jadi satu-satu tok gitu kan. Itu sakit banget ya. Anyway, sampai akhirnya berarti di rumah sakit disuntik, and then what happened? Abis itu kan harus melewati proses operasi, tapi proses operasi itu pun juga harus tunggu waktu beberapa saat. Itu dioperasi, Ven? Harus operasi plastik. Gue akhirnya menjalani operasi plastik. Oh gini operasi plastik. Ntar kalau kapan-kapan lu kena ya. Coy, itu jangan sampai. Itu dibalut dulu tuh kayak apa kasa ya? Pakai wrap gitu kayak loh. apa wrap Pakai plastik wrap gitu plastik ya. gitu. Kalau masih nempel berarti masih Masih basah. Iya. Kalau udah lepas udah kering, terus dilepas, itu dikupas lagi habis itu. Iya, jadi biar Lord. jadi itu jadi dia menghasilkan kulit lama, yang kulit lama kena itu kan jadi kan udah ada yang bentol, ada yang masih kulit lama. Nah, itu harus diinin dulu, nanti dikerok lagi tuh. Wah, tuh cakep juga tuh. Dikerok. Jadi juga sakit juga tuh, nggak bisa Aduh, itu jus juga pokoknya nggak berasa. gue merintih, gue cuma bawanya bisa merintih aja. Gue tapi habis itu nggak tahu gimana hati gue tuh yang cuma bisa udah tenang, ikhlas gitu doang tuh. Udah terus akhirnya ya di momen itulah Mel gue bisa ngobrol sama laki gue mulai nanya apa, gue mulai kayak pengen, karena kan gue juga lagi belajar kan saat itu, cuma dia nggak tahu aja. Jadi gue sekedar itu kayak mengkonfirmasi aja gitu kan, misalnya iya kalau misalnya pakai hijab tuh gini, terus sampai urusan apapun kita tuh ngebahas. Nah, at the moment juga pas gue lagi mau mulai ya udah deh gue semakin gue firm lah, gue yaudah deh gue mau coba gue cabut dulu deh sama pekerjaan gue mungkin yang nggak bisa sejalan. Karena gue memang gue nggak bilang gue langsung pakai hijab saat itu, tapi gue setidaknya gue belajar. Orang Thailand dong nelfon, Mimi ini dong mau nego nih biasa mau perpanjang kontrak, lo kebayang nggak? Lagi mau Ternyata yang gue pikir kan kita kalau misalnya udah kayak repeat udah nggak tahu lo kontraknya kapan kan. Jadi gue pikir yaudah deh gue antara gue selesain atau gue bayar penalti. Gue udah mikir gitu deh. Ternyata diperpanjang. Ternyata gue malah ditelepon, gue malah ditawarin untuk perpanjang. Terus gue bilang ya udah deh ntar ya aku lagi mikir dulu, kayaknya belum tahu nih aku gimana Mimi. Udah akhirnya gue bilang iya kayaknya gue belum dulu deh, gue mau gue ada pengen pakai hijab tapi gue belum tahu. Sampai gue bilang gini, ya udah nih kita nggak usah pakai kontrak. Jadi nanti gue kan panggilan Mimi ya. Jadi ntar Mimi gini aja, pas Mimi misalnya besok mau pakai hijab, ya udah kasih tau hari ini, nggak apa-apa, kita nggak usah pakai kontrak. Sampai sebegitunya loh Mel. Gue kayak
aduh Makin gak enak lagi dong lu. makin terus udah selesai gue ini, gue bilang ya udah deh kayaknya gue udah akhir tahun gue selesai, gue udah pokoknya gue udah ini banget sampai gue di apa namanya ditemuin kan sama atas kan, coba ngobrol lagi kenapa gitu. Terus habis itu ada tawarannya iklan lagi, itu tuh godaannya banyak banget. Wah, ketika kita perpanjang iklan, gue udah ini Ucis nggak pakai hijab karena iya, itu nggak pakai hijab ya. Perpanjangannya nggak usah syuting lagi. Nggak usah syuting lagi kok, tinggal perpanjangan doang kontrak gitu kan, nggak usah syuting. Ada 2 lagi kan? Ada, iya pokoknya godaannya makin banyak. Udah gue kayak itulah saat gue ternyata oh ini ya yang harus belajar namanya ikhlas. Karena kalau misalnya mungkin kita sama ya udah ikhlasin aja, ternyata ini tuh ikhlas tuh Di mulut doang ya? Di mulut doang, tapi di hati tuh susah banget loh. Terus udah selesai akhir tahun, pas banget akhir tahun selesai, terus gue bilang sama laki gue, terus gue ngapain ya? Gue bilang gitu. Ya udahlah mungkin gue ini kali ya, mungkin saatnya gue jadi ibu rumah tangga doang kali atau apa, ya udahlah gue ngikutin aja lah apa yang terjadi. Belum berpikir untuk mau pakai hijab loh. Karena gue cuma bilang ya udah gue mau belajar. Nah nggak tahu kenapa pas awal tahun banget kita mau jalan ke Bandung, gue tiba-tiba bener persis gue habis mandi, gue ngeliat si kerudung yang gue simpen di lemari itu. Jadi juga nggak tahu kalau gue beli kerudung itu kan. Terus gue kayak, nah oh iya ada kerudung itu nih. Terus nggak tahu kenapa ya Allah gerakin aja kayak, ya udah Bismillah kayaknya sekarang kali waktunya. Gue malamnya nggak ada kepikiran mau pakai kerudung. Just happen that way. Ya udah just happen aja saat itu. Udah akhirnya ya Bismillah gue bilang. Terus laki gue juga kaget, udah kayak dia yang paling shock. Hah? Kamu beneran pakai hijab? Akhirnya. Udah gitu. Enggak, udah jadi kayak dulu zamannya baru heboh gue banget. minta pakai hijab berantem segala macem dia nggak mau. Pas gue diem aja udah gue tinggal sholat aja, udah gue nggak ngapa-ngapain ya gue, cuma gue ibadah aja. Dia pernah bilang gini pas gue nangis gue nggak mau tinggal gue mau tinggalin kerjaan gue, bilang gini, ya udah kamu nggak usah tinggalin, nggak apa-apa. Dia bilang gitu. Iya. Ya, sampai udah juga, aku kan, nggak minta gitu. kamu buat berhenti loh. Iya, Sampai gitu udah sesantai itu, dia juga udah sesantai itu. Gue Malah yang justru malah elunya. The life after hijrahnya seperti apa? Pekerjaan, financially, pertemanan, seperti apa? Emang ya waktu di awal pasti waktu dulu juga ekonomi kita sejak kayak proses Jawa gua itu juga kan pasti lagi dalam pergolakannya ibarat saat itu. Kemudian waktu dia lagi mau berubah berhijab juga, kemudian lagi begitu dapat tawaran 2 iklan itu, Lumayan dia bener keluar ini. dari pekerjaannya, gua dapat tawaran dulu nego untuk dapat harga itu negonya ulet banget. Sekarang kita perpanjang tanpa nego aja malah kita mikir-mikir kan gitu kan gitu. Tapi kan minggu banget gue lagi butuh waktu itu karena kan gue pekerjaan gue juga waktu itu emang gue lagi Dia milih-milih banget tuh semua dia. segala macam karena proses ini gitu kan. Udah gue yang bener-bener ini banget, nggak tahu gimana itu dia ya, kalau misalnya kita pegangannya tuh sama Tuhan ya, pegangannya sama Allah gitu, karena kan Allah yang punya segalanya ya, Allah nyiptain ini semua, Allah yang pemberi rezeki gitu. Ketika mungkin gue saat itu gue nutup rezeki yang memang itu mungkin bukan jalannya gue di sana, Allah bukain lagi rezeki-rezeki lainnya di luar sana yang tanpa kita tahu. Nggak pernah kepikiran. Gak pernah kepikiran. Gue alhamdulillah setelah itu, ya gue habis itu langsung dikontrak iklan waktu itu, alhamdulillah. Yang cocok dengan pakai Iya, hijab. dengan gue Tapi ada itu. waktu tunggu dulu. Jadi maksudnya kayak semacam kita nggak ngambil pekerjaan iklan itu akhirnya nggak diperpanjang kan karena kita milih. Jadi kemana kak? Ya kamu gimana? Kan gue bisa maksain dong. Jadi gimana Pi ini tinggal ya kamunya gimana? Yaudah deh, aku yakin deh. Bismillah gitu kan. Kata Allah, satu di antara iklan itu ngedit ya iklannya, jadi berhijab ya. Iya. Satu di antara iklan itu, alhamdulillah jadi nggak hilang semua. Nggak apa-apa, kita nggak usah ngelakuin apa-apa, kata jalan. Terus kemudian ada waktu momen di mana akhirnya dia kayak semacam ya namanya ngerasa dirinya jobless ya. Jadi jatuhnya biasanya Biasa tiap hari kerja Itu berat tuh, Fen. di kita Itu nih, berat tuh. nggak bukan tipe yang keluar rumah sejak nikah ya. Misalnya keluar rumah, Tuh, Iya, keluar kerja. udah pasti Udah harus ada ada kerjaan. rekening masuk. Iya, Jadi kalau kita keluar keluar cuan berarti gitu kan. Berarti ada rekening masuk gitu. Di Orang mana? yang di rumah gitu. Ha-ha. Iya. Dan kita kan sebenarnya nggak pernah nggak cash ya tiba zaman itu kan ibaratnya semuanya yang transfer apa Iya, segala gitu. iya. Ya, ibaratnya gitu. Nah di momen dia nggak syuting lagi, cuma di rumah aja. Terus gue juga lagi dalam proses nyari di mana, kolam di rezeki mana. baru ya. Oh, ada yang udah ada, kenapa nggak lu ke situ aja kan gitu? Nggak, gue mau nyari yang baru, gue mau buktiin ini, gue punya tanggung jawab nih di rumah gue harus Iya. buktiin bahwa ini jalan yang gue pilih ini bener gitu kan. Terus dia nanya, kalau lagi ngapa-ngapain kan, abis ini terus gimana Pi? Gitu. Tenang aja, udah kita ikutin, insya Allah kita akan ada jalan keluar deh gitu kan.
Di situ sebenarnya gue masih proses nyari. Ya Allah, tapi teman-teman gue, bro, lu ada ini apa yang bisa gue kerjain bro? Apa yang gue gitu bro? Jadi ada yang bisa gue ngerjain, nggak apa-apa. Gue lakuin ini, gue nggak apa-apa gitu. Tapi di situ mungkin Allah ingetnya gue menghambal aja gitu. Gue mau ngerjain hal-hal yang mungkin orang lain dulu nggak mau ngelakuin kali. Banyak hal yang sesepele itu gitu. Sampai akhirnya kita di undang-undang misalnya kayak sharing gitu ya, sampai kita kaget waktu itu ternyata kalau kita lagi sharing itu ada ibaratnya kayak hafalah gitu, kayak semacam transportnya lah. Ya ada, kalau kita persembahan kasih lah. Ya gitu ya. Kita mungkin ya bukannya ini maksudnya sebagai nikmat ya, ibaratnya gua ungkapin ini ketika buka isi berapa kok nggak 2 juta waktu itu ya. Alhamdulillah waktu itu dikasih beginian gitu kan. Padahal niatnya cuma pengen sharing ya. Iya, pengen sharing aja. Waduh, tapi kita bahagia banget dengan itu gitu kan. Dimana memang juga kita juga lagi nggak posisi kita juga lagi dalam posisi lagi struggling saat itu kan gitu. Wow. Udah, ini cash ini gue taruh di berangkas. Gue keluar rumah cuma bawa 200.000, jebret. Itu nggak bisa habis, Bo. Uangnya, gue nggak tahu kenapa ya. Ibaratnya kita kepengen sesuatu, ada aja yang melengkapi, ada yang lagi kepengen ini, ada aja yang ngasih, ada. Jadi kayak dicukupkan, padahal jumlahnya tuh nggak banyak. Jadi gue di situ mulai kita belajar lagi bahwa banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Yang penting itu berkah ketika lu dapat gitu. Bagaimana? Nikmatin ya. Banyak orang dapat misalnya koruptor duitnya banyak tapi pusing. Nggak sejahtera. Tidur nggak nyenyak gitu. Bednya boleh mungkin bed kayak paling gimana? mahal Tapi lu nggak bisa dapat kenikmatan tidur Nggak bisa gitu. tidur, harus makan obat. Makan obat gitu. Ibaratnya kayak nggak ada berkah, tapi ya, orang ada yang bisa hidup di bawah 2 juta, di bawah 1 juta. Banyak mungkin yang cuma 500.000, tapi bahagia gitu. Iya. Gitu berkahnya gitu ya. Beda maksudnya kalau kita kaya itu kan cuma mindset gitu. Lu hidup lu pusing itu gara-gara Instagram, boleh hidupan orang lain, Bo. Ibaratnya lu dia punya ini, dia punya itu, dia kemana-mana jalan-jalan. Tapi lu sendiri lu bikin target-target yang bikin lu sendiri pusing. Tapi di sini kita jadi merasa bahwa oh iya rezeki itu banyak ya, kita cuma dapat sekian, tapi kamu masih ada sama aku. Anak-anak kita lengkap, kita nggak sakit, sehat segala macam. Yang itu sebuah proses sih gua. Jadi kita nggak mentingin jumlah, jadi jatuhnya. Walaupun ya banyak juga bagus, kita juga senang ya ibaratnya gitu. Tapi juga kita nggak menilai itu sebagai sesuatu yang ada angkanya, melainkan sebuah value yang kita utamakan. Teman-teman juga berubah. Teman-teman pergaulan juga berubah jadi. Jadi lumayan berubah. Berubahnya bukan kita yang berubah ya. Tapi lucunya kan teman-teman gue istilahnya lo mau di mana aja nongkrong lo aman kan saat dulu kan. Kalau sekarang tuh kayak pokoknya tempat yang Venita bisa nyaman juga ya gitu. Karena mereka jagain lu juga. Dulu teman kita juga sebenarnya sempet nggak nyaman sama gue waktu di awal pernah kan. Kalau gue selalu jemput dia syuting pasti gue jemput gitu, pulangnya lagi ngumpul pas gue datang ada hari gitu. Enggak lah. Turun. Enggak, akhir banget. Dia juga gitu juga kan. Ada hari pasti gitu. Ada hari ya. Pasti ada momen itu. Lu Ustadz baru gitu ya. Kuat-kuat gitu. Ada apa namanya? Iya Ustadz baru gitu kan. Ada Ustadz dadakan gitu. Iya. Tapi enggak apa-apa ya, akhirnya memang itu proses yang Tuhan izinkan ya. Membuat kalian gila loh. Akhirnya Venita juga akhirnya terjadi sesuai dengan apa yang lu doakan. Jadi waktu itu gue ceritain mengenai proses ini, dulu dia juga mungkin pertama kali dengar justru pada saat dia lagi launching produknya di Project Hijabnya itu. Gue justru ceritain ini, momen ini ada, tapi Allah kasih jawabannya kok gitu. Kita cuma disuruh sabar aja gitu kan, disuruh nunggu sabar, momennya akan ada segala macam. Tapi kita sabar bukan berarti nggak ngapa-ngapain ya. Harus ikhtiar. Harus ikhtiar tuh to the max. Harus sudah lu sampai ngapa-ngapain kan, pahala kita di effortnya bukan di hasil. Lu mau berjuang, kalau mau takdirnya mau menang atau kalah urusan yang di atas kan. Kita kan ke sekolah buat pinter bukan buat ijazah. Jadi pada saat proses itu gue jelasin, gue kasih tahu ini loh bahwa Allah ini bisa ngelakuin apa aja, nggak ada yang nggak bisa dilakuin. Tapi ada satu hal yang nggak akan dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Janjinya udah pasti. Jadi ibaratnya kita cuma ngikutin aja. Ya kita mudah-mudahan dengan effort kita ini ada janji Allah itu yang kemudian ada. Akhirnya persatu dibuktikan gitu. Kita juga merasa bahwa rezeki ternyata bukan di TV doang loh gitu. Jadi malah lebih luas dari itu. Orang-orang gitu. kan kadang ngeliatnya, habis hijrah nggak pernah tampil di TV lagi. Iya. Guys, percaya deh, sekarang tuh di rumah pun bisa cuan kok. Iya, makanya. betul. Sekarang kan bukan menghasilkan TV ya, tapi maksudnya itu tidak bisa menjadi satu-satunya barometer. Betul. Benar. kan? Udah banyak peluang-peluang lainnya ya. Peluang-peluang Makanya lain. gini, orang-orang bilang zaman new normal. Iya. Gue udah new normal 2 tahun sebelumnya kan jatuhnya. Kan sebenarnya gitu kan, sama aja. Makanya ketika orang new normal,
Ya ini emang proses hidup ya, lu akan Iya, lu bergantung dengan sesuatu yang cuma itu doang. Iya, iya. Lu akan habis ketika itu nggak ada. Stres lu, Iya, benar. Gitu stres. kan? Remember those days back then dulu belum ada apa, kita nggak bisa podcast begini. Kalau kita nggak punya talk show, kita diberhentiin TV, kita Iya. gimana stresnya? Ingat Iya, nggak? benar, Masa-masa benar. itu, ya kan? Benar. Artinya memang akhirnya kesempatan makin terbuka dan balik lagi ke kita. Yang penting kita ikhtiarnya maksimal ya, Ri. Ya, kita misalnya belum ada program, ya tetap kita bisa membuat sendiri di rumah. Iya gitu benar-benar. loh. Malah jadi lebih kreatif kan. Banget. Kalau dulu kan kita tergantung sama Harus satu produser, aja. tergantung sama Iya. apa gitu. Kita harus begini, harus begitu. Nah sekarang kita bisa lebih explore lebih Betul. lebih Iya. luas Yang lagi penting gitu. nggak males, benar nggak? Yes Benar. betul. Itu Itu dia. Malah kalau Iya. dulu gua rasa kita nggak bisa punya integritas ya. Jadi lu disuruh gini harus ngikut. Iya. Kalau sekarang lu bisa memilih. lu Iya, bisa milih, lu benar. punya integriti, lu bisa punya idealisme sendiri gitu. True. Ada beberapa Iya. hal yang gua nggak bisa ngelakuin part Betul. ini gitu. Misalnya gua ada build ini produk ini. Gua nggak ngerasa gua pakai produk itu, bilang, kita keluarga kami ngelakuin ini. Gua bohong sama orang kan gitu. Lu punya integriti itu, gua nggak mau ngelakuin sebelum gua nikmatin beneran Iya. gitu. Karena- Jadi lu nggak mau duit ya, lu bukannya nggak mau duit. Iya, iya. Tapi it's not everything. Ah, Ya, ah. akhirnya Tapi sekarang- semua memang pakai duit Iya. gitu ya. Walaupun 2 juta nggak bisa dari kata lo, Iya. ya, ada aja Amin, dicukupkannya. Anyway guys, untuk menutup, wow ini it's quite long ya. Panjang ya kita Panjang ngomongnya. ya, tapi thank you so much untuk open up dan akhirnya juga kita bisa mendengar bahwa dari dua belah pihak, nggak cuma sekedar lo melihat apa yang viral di luar, ya karena kan banyak berita begini-begini dan bisa dengar dari mereka berdua. Are you guys happy right now? Bahagia nggak saat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lebih nikmat itu adalah ketika kita tuh bisa bersyukur terus sih Mel. Iya, iya. Karena ketika kita misalnya mau tidur gitu ya, kita kayak apa pas mau tidur, ya Allah terima kasih banget atas nikmat yang kau berikan hari ini gitu. Itu tuh kayak enak banget. Kalau dulu tuh kayak target, aduh habis ini gue harus ambisi, gue harus punya programnya, harus, ya Allah nggak ada habisnya ngeliatin orang selalu lebih baik, nggak ada habisnya. Kayak gue lebih tersentuh sama Venita dong. Emang dia Kelembutan ya Venita ya. emang harus dengan kelembutan ya, Mas? Lu luar biasa loh Ben, maksudnya karena knowing you juga back then dan dari lu nya keras nggak mau ngapain lu jadi. Itu gue bilang, makanya kan bilang tadi walia talatuf dengan kelembutan. Orang pasti lebih, kalau dengan lembut tuh lebih ini, karena kan banyak yang polisi moral Iya, ya, iya, ibaratnya. true. Haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Iya. Gitu. Lu nggak tahu pengorbanan orang. Ini bisa waktu justru gua ngerasain waktu dia pertama kali pakai hijab, emang orang pada muji, enggak juga. Wah, pakai hijab kayak gitu, ini kayak gitu, ini salah wah kayak gitu, ada saya baru belajar gitu kan, ada juga kayak gitu. Maksud gua, ya Ya, lu ya, nggak tahu pengorbanannya dia sampai sini udah kayak apa. Iya, kayak apa Lu nggak tahu apa yang dilewatin kejadian. ya. Lu nggak tahu cepat tuh dengan jempol lu tuh bikin orang nggak jadi ke kebaikan kan kayak Iya, gitu. Jadi benar. pengaruhnya banyak banget. Iya. Ya banyak hal sih Bu sih sebenarnya. Kalau sekarang kita pernah ngerasain susah pernah. Ya susah tuh ya sementara doang, senang juga sementara doang, sakit sementara doang, senang sementara doang gitu kan. Proses sakit, susah sama senang kan proses yang gantian terus kan ibaratnya. Kalau kita mau badannya bagus, olahraga sakit-sakit dulu jadi bagus. Iya, iya. Mau kaya, ya hemat-hemat dulu jadi kemudian itu apa namanya? Hemat bakal kaya gitu. Hemat bakal kaya gitu ibaratnya. But one thing for sure, everything is temporary ya, Ri. Iya. Termasuk hidup kan. Bener, siapa tahu kita susah-susah sekarang, nanti ada reward lagi yang lain kan kita nggak pernah Sekarang tahu. nggak mungkin susah. TikTok Shopnya di atas banyak banget produknya. Masya Allah. Ya ampun Bu. Dan nggak perlu kemana-mana, udah cuan sendiri ya kan. Alhamdulillah. Belum segede Melani Ya lah. Allah, ya Allah. Justru gue mau ngikutin dia sekarang. Thank you ya guys. Terima Sama-sama. kasih, thank you so much udah sharing perjalanan hijrah kalian. Dan setiap orang berbeda-beda ya Ri. Jadi again, gue nggak bisa ngejudge perjalanan orang lain yang mungkin belum nyampe di titik seperti kalian ya. Nggak mau jadi polisi moral juga, karena percaya banget bahwa perjalanan orang mengenal Tuhan itu adalah berbeda-beda. Benar. Dan Masing-masing. ritme timingnya juga berbeda-beda. Kapan waktunya hatinya disentuh sama Tuhan, akhirnya Venita terbuka dengan Iya. mudahnya gitu ya kan. Jangan tiba-tiba, ini gara-gara gua, nggak juga, ternyata bukan Alright. gua juga gitu. Yes, Dia nggak thank you bisa. so much keluarga Untung, semoga selalu untung. Amin. Thank you so much guys, Amin. semoga ada hal baik yang bisa kalian dapetin dari keluarga Untung. God bless you all, bye.